Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Darwadi RCH. Jangan lupa di like dan di subscribe. Saya doakan teman-teman semua masuk surga. Wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa yang tak terlupakan dalam sejarah umat Islam. Saat detik terakhir ajal beliau, momen penting terjadi yang memberikan gambaran tentang kebesaran dan keutamaan beliau sebagai penutup para nabi. Dari detik terakhir kehidupan Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang ketabahan, ketulusan, dan ketakwaan yang tinggi dalam menghadapi kematian. Wafatnya Nabi Muhammad SAW bukan hanya kehilangan pribadi bagi para sahabatnya, tetapi juga merupakan duka yang mendalam bagi seluruh umat muslim. Di dalam hati dan pikiran umat muslim, kisah perpisahan ini menyeratkan kekosongan yang tak tergantikan, karena Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan yang sempurna dalam akhlak, kebijaksanaan, dan cinta kepada Allah. Namun, perlu dipahami bahwa wafatnya Nabi Muhammad SAW bukanlah akhir dari warisan beliau, tetapi awal dari sebuah warisan yang tak tergoyahkan. Dengan membacakan kisah wafat Nabi Muhammad SAW, kita dapat merenungkan nilai-nilai kehidupan yang beliau ajarkan dan memperdalam rasa cinta serta kekaguman kita kepada Rasulullah. Wafatnya Nabi Muhammad SAW yang dikenal juga sebagai wafatnya Rasulullah terjadi pada tanggal 8 Juni 632 Masehi, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam penanggalan Hijriah. Ini adalah peristiwa yang penting dalam sejarah Islam dan menandai akhir dari kehidupan fisik Nabi Muhammad SAW di dunia ini. Nabi Muhammad SAW mengalami sakit selama beberapa hari sebelum wafatnya. Sakitnya semakin parah pada hari terakhirnya. Pada hari itu, Nabi Muhammad SAW berada di rumah istrinya yang dikenal sebagai Aisyah. Dia meminta izin untuk memindahkan tempat tidurnya ke ruang yang dihubungkan dengan masjid, agar dia bisa memberikan pengarahan terakhirnya kepada umat Islam. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW berbicara kepada para sahabatnya dan memberikan beberapa nasihat terakhirnya. Dia mengingatkan mereka tentang pentingnya berpegang teguh pada ajaran Islam dan menegaskan kesatuan umat muslim. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa Al-Quran dan Sunnahnya akan menjadi pedoman utama bagi umat Islam setelah dia tiada. Pada saat itu, Nabi Muhammad juga mengumumkan bahwa Abu Bakar, salah satu sahabat terdekatnya, akan menjadi pemimpin umat muslim setelah wafatnya. Pengumuman ini dikenal sebagai pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam. Kemudian keadaan Nabi Muhammad SAW semakin memburuk dan dia mencium tangan Aisyah lalu memasuki keadaan tak sadar. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia di rumah Aisyah pada usia 63 tahun. Wafatnya Nabi Muhammad SAW menyebabkan duka mendalam di kalangan umat Islam, dan peristiwa ini dikenang setiap tahun sebagai salah satu momen penting dalam sejarah Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW,
umat muslim menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan melanjutkan ajaran Islam. Namun Islam terus berkembang dan menjadi salah satu agama terbesar di dunia. Ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabatnya menjadi sumber utama pegangan bagi umat muslim dalam menjalankan kehidupan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang menerangkan tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam literatur hadis, ada beberapa riwayat yang menggambarkan peristiwa wafatnya Nabi Muhammad. Salah satu hadis yang terkenal adalah sebagai berikut. Dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, ketika Rasulullah SAW sakit parah pada saat wafatnya, dia memasukkan tangan kanannya ke dalam air, kemudian dia menciumnya dan mengusapkannya ke wajahnya, lalu berkata, tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya kematian memang memiliki rasa sakit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini memberikan gambaran tentang kondisi Nabi Muhammad yang sakit parah dan cara beliau menghadapinya dengan mengingat Allah. Ini juga menunjukkan ketekunan beliau dalam menyebut nama Allah dan kesabaran dalam menghadapi kematian. Dari Abu Bakar, sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, ketika Rasulullah sedang sakit parah, dia datang ke masjid dengan wajah yang penuh keringat. Dia melihat kita berkumpul di masjid, lalu dia tersenyum. Hal ini membuat kami merasa senang. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit dan berkata, ya Allah, di sisimu aku berpegang teguh. Setelah itu dia pulang ke rumahnya dan menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuanku. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini memberikan gambaran tentang keadaan Nabi Muhammad SAW saat sakit parah dan masih menunjukkan keimanannya dalam menghadapi kematian. Ini juga menyoroti kehadiran para sahabat di sekitarnya selama periode sakitnya dan momen terakhir Nabi Muhammad SAW di dunia ini. Pada saat-saat terakhir kehidupan Rasulullah SAW, tanda-tanda datangnya ajal mulai tampak. Aisyah, istri tercinta Nabi, menyandarkan tubuh beliau di pangkuannya. Inilah kehormatan yang diberikan Allah kepada Aisyah, bahwa Rasulullah SAW wafat di rumahnya pada hari gilirannya dan di pangkuannya. Aisyah merasakan keberkahan yang luar biasa dari Allah dan melaporkan bahwa saat Rasulullah SAW wafat, Allah menyatukan ludahnya dengan ludah beliau. Ini adalah tanda keistimewaan yang diberikan Allah kepada Aisyah sebagai istri tercinta Rasulullah. Saat Aisyah memangku Rasulullah, Abdurrahman dan Abu Bakar masuk dengan membawa siwak. Aisyah melihat Nabi memandang siwak tersebut dan dengan penuh pengertian dia menawarkan untuk mengambilkannya. Rasulullah memberikan isyarat dengan kepala mengisyaratkan bahwa beliau menginginkan siwak tersebut. Ia pun mengambil siwak itu untuk beliau. Namun siwak tersebut terasa keras bagi Rasulullah, sehingga Aisyah bertanya apakah beliau menginginkan siwak yang lebih lunak. Rasulullah memberikan isyarat dengan kepala bahwa dia setuju, dan Aisyah melunakkan siwak tersebut dengan penuh kebaikan hati. Aisyah menyikat gigi beliau dengan siwak tersebut. Selama momen tersebut di hadapan Rasulullah, terdapat sebuah bejana berisi air. Beliau memasukkan
kedua tangannya ke dalam air tersebut, lalu mengusapkannya ke wajah sambil mengucapkan, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Rasulullah mengingatkan umatnya tentang kepastian kematian dan betapa pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Setelah bersiwak, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya yang mulia atau mengarahkan pandangannya ke langit-langit. Beliau berdoa, Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, kekasih yang maha tinggi. Rasulullah mengulang kalimat terakhir itu sebanyak 3 kali. Kemudian tangannya lunglai dan beliau kembali kepada kekasih yang maha tinggi. Pada waktu zuha yang tinggi di hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, atau tepatnya pada tanggal 8 Juni 632 Masehi, Rasulullah SAW berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Detik-detik terakhir ajal Rasulullah SAW merupakan momen yang menggetarkan hati. Meskipun beliau menghadapi kematian, Rasulullah SAW tetap berhubungan dengan Allah dan berdoa dengan penuh kerendahan hati. Pesan yang terdapat dalam momen ini adalah pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapi ajal, mengingat bahwa kematian adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan ini. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Kushari At-Taimi. Hal ini dijelaskan dalam buku Abu Bakar As-Siddiq, Syahyatu wa Asruhu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, status beliau sebagai Rasulullah tidak dapat diganti oleh siapapun. Khatami al-Anbiya wal Mursalin. Tetapi kedudukan beliau sebagai pemimpin kaum muslimin atau khalifah harus segera ada penggantinya. Abu Bakar menerima jabatan sebagai khalifah pada saat sejarah Islam dalam keadaan krisis dan gawat, yaitu munculnya perpecahan, munculnya para nabi palsu, dan terjadinya berbagai pemberontakan yang mengancam eksistensi negeri Islam yang masih baru. Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah berdasarkan keputusan bersama Balai Saqidah Bani Saidah. Abu Bakar terpilih untuk memimpin kaum muslimin setelah Rasulullah SAW wafat disebabkan oleh beberapa hal, yakni 1. Dekat dengan Rasulullah SAW, baik dari ilmunya maupun persahabatannya. 2. Sahabat yang sangat dipercaya oleh Rasulullah SAW. 3. Dipercaya oleh rakyat sehingga beliau mendapat gelar As-Siddiq atau orang yang sangat dipercaya. 4. Seorang yang sangat dermawan. 5. Abu Bakar merupakan sahabat yang diperintah oleh Rasulullah SAW untuk menjadi imam solat jamaah. 6. Abu Bakar ialah seseorang yang pertama memeluk agama Islam. Peristiwa Saqidah Bani Saidah. Abu Bakar bin Khuwaifah merupakan khalifah Islam pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW.
Abu Bakar memerintahkan dari tahun 632 sampai 634. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama Islam dilakukan dengan persiaran Umar bin Khattab dalam sebuah pertemuan di Safiqah melalui musyawarah yang kemudian disetujui oleh tokoh-tokoh kabilah dan suku lain. Penunjukan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada Abu Bakar terkesan mendadak sebab kondisi dan situasi yang cukup genting dan berpotensi perpecahan. Di sela-sela ketegangan tersebut, kaum Ansor menyarankan bahwa harus ada dua kelompok untuk menjadi khalifah. Hal tersebut berarti merupakan perpecahan kesatuan Islam. Akhirnya, dengan segala resiko, Abu Bakar tampil ke depan dan berkata, "Saya akan menyetujui salah seorang yang kalian pilih di antara kedua orang ini." Suasana di Safiqah masih belum kondusif. Kemudian Umar bin Khattab berbicara untuk mendukung Abu Bakar dan mengangkat setia kepadanya. Umar bin Khattab tidak memerlukan waktu yang lama untuk meyakinkan kaum Ansor dan yang lain bahwa Abu Bakar adalah orang yang tepat di Madinah untuk menjadi penerus setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Selanjutnya, musyawarah pun secara bulat menentukan bahwa Abu Bakar lah yang akan menjadi khalifah dengan gelar Amirul Mukminin. Pertemuan tersebut merupakan sebuah implementasi dari sebuah politik dengan semangat musyawarah. Sistem politik Islam masa Khalifah Abu Bakar. Berikut ini adalah kebijaksanaan politik yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika beliau melakukan tugasnya menjadi khalifah. 1. Pengiriman pasukan Usammah ke Romawi di bumi Syam. Pada saat itu yang menjadi sebuah langkah politik yang strategis dan membawa dampak yang baik bagi pemerintahan Islam. 2. Timbulnya kemunafikan dan kemurtadan yang disebabkan oleh adanya anggapan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka segala perjanjian dengan Nabi Muhammad pun menjadi putus. Karakter utama yang dimiliki oleh Khalifah Abu Bakar. Melansir pada halaman Kemenak, keberhasilan Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin Islam dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Iman yang teguh. Keimanan Abu Bakar As-Siddiq telah termasuk dalam As-Sabiqunul Aqalun. Berbagai ujian keimanan telah dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Implementasi dari keimanan Khalifah Abu Bakar dapat berupa tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat menjalankan ibadah sebagai wujud cinta kepada Allah, mencintai Rasulullah dengan menjalankan sunnahnya, meyakini bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan adalah atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ilmu dan pengetahuan yang luas. Kemuliaan dan keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq diperoleh dari ilmu dan pemahamannya tentang perintah dan larangan Allah. Implementasi yang dapat dilakukan dari karakter ini dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah mengoptimalkan waktu untuk senantiasa menambah ilmu pengetahuan, memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar terhadap banyak hal, tidak cepat merasa puas, selalu optimis. Itulah beberapa perjalanan kisah Abu Bakar sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.